Kalau kita sudah mantap betul nih dengan orang yang mau kita nikahi, maka yang harus dilakukan adalah tajdid niat, diperbarui terus niatnya lillahi ta'ala, mau membangun keluarga, mau memperbanyak umat Rasul, mau benar-benar ibadah bareng-bareng, insya Allah saling mengingatkan setelah menikah. Nah kalau niatnya itu belum dikuatkan, otomatis hati kita pun gampang goyah. Jadi suami sebelum dia punya kewajiban sedekah sama istrinya, menafkahi istrinya, yang harus dia nafkahi nafsinya dulu, dirinya dulu. Jadi kalau ibu-ibu minta nafkah sama suami, jangan cuma nuntut saja kita yang pengen dinafkahi, tapi kita tidak memperhatikan suami kita. Ya, Mas beliin saya dong apa pakaian, tapi suami kita beli pakaian setahun sekali. Ibu-ibu sebulan 3 kali bisa. Itu bedanya laki-laki dengan perempuan. Jadi kata Rasulullah, wabda binafsik, mulai dari diri kamu. Kalau diri kamu udah tercukupi, udah terpenuhi, sandang, pangan, papan, ini 3 hal yang sangat primer ini, yang sangat urgent ini, maka kemudian baru qala tasaddaq bihi ala zaujatik, sedekahkan atau nafkahi istri. Ya Allah, aku ridha, aku ikhlas, siapapun yang nyakitin aku, siapapun yang zalimin aku, siapapun yang berbuat dosa, aku maafin. Dah, kelas, saya nggak punya musuh, saya nggak mau dendam. Tuh, yang pertama, maafin orang sama minta maaf sama kesalahannya hari itu. Yang kedua, amalannya apa tuh? Ustazah, Ustadz begini, suami saya tuh kalau sebelum tidur ngajarin saya, itu suami istri harus saling cium tangan, maaf-maafan, cipika-cipiki. Kenapa? Karena tidur itu adalah setengah dari kematian. Kalau ruhnya balik lagi dia bangun pagi hari, kalau ruhnya nggak balik lagi dia wafat. Banyak orang yang meninggal dalam tidurnya, nggak bangun lagi, betul nggak? Makanya ini ulama amalannya bagus, dan ternyata para ulama-ulama soleh lain yang lain juga banyak yang mengamalkan hal ini. Kalau sebelum tidur saling minta maaf sama pasangan. Ustazah, kenapa kudu pasangan? Kadang saya gengsi lagi berantem sama suami, masa saya cium tangan di atas tempat tidur? Karena pasangan orang yang paling sering kita berbuat dosa sama mereka. Jadi kalau kita syukurin, kita ikhlaskan nikmat apapun yang Allah berikan, maka insya Allah kita tidak akan membandingkan apapun yang Allah berikan. Ternyata ini juga pernah kejadian dulu sama kaum muhajirin. Itu asbab turunnya hadis yang tadi yang Rasulullah katakan. Muhajirin datang kepada Rasulullah, kaum muhajirin mengatakan, ya Rasulullah, kami ini iri kepada orang-orang Ansor khususnya. Mereka punya harta, punya ilmu dan lain sebagainya. Mereka bisa berinfak, menolong di jalan Allah, tapi kami tidak punya apa-apa. Maka turunlah hadis yang tadi, boleh hasad tapi hanya pada 2 orang. Hasad karena hartanya dipakai buat ibadah. Yang kedua, hasad karena orang tersebut punya ilmu dan ilmunya diamalkan kepada orang banyak. Yang belum punya anak ujian, sabarannya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menanti buah hati. Yang sudah punya anak diuji lagi, ngurusin anak itu apa enak? Luar biasa ujiannya ya Bu ya. Apalagi kalau jarak anak kita antara satu dengan yang lainnya itu nggak jauhan. Baru setahun si anak kita hamil lagi, ya. Kalau bahasa kitanya itu kesundul sebutnya. Jadi anaknya belum sampai usia 2 tahun, kitanya sudah hamil lagi. Itu ujiannya berat. Sabar itu biasanya terbagi menjadi 2 bagian. Ada sabar ketika melakukan hal yang diinginkan, ada sabar ketika kita tidak ingin melakukan hal tersebut. Contoh begini, Allah kasih kita ditakdirkan menjadi miskin. Apakah kita harus sabar? Sabar ketika miskin. Nah, ketika kaya, apakah juga harus sabar? Apa cuma orang miskin saja yang harus sabar? Tidak, orang kaya juga harus sabar, tapi sabarnya dalam bentuk yang lain. Kalau orang miskin sabar dengan tidak punyanya, tidak bisa makannya, mencari nafkah yang sulit, dia sabar. Tapi berbeda dengan orang kaya, sabar yang dia praktekkan adalah sabar untuk tidak melakukan maksiat dengan harta yang dimiliki. Subhanallah. Jadi menahan dirinya, bersabarnya itu. Ya Allah, duit kita banyak nih, pengenlah datang minum minuman keras atau mendatangi wanita-wanita yang tidak halal. Banyak kok duit, kaya kok, jabatan tinggi dan lain sebagainya. Ini sabar yang paling berat.
Sabar dalam keadaan kaya raya, di waktu jabatan kita tinggi, semua Allah beri, apapun yang kita inginkan bisa dilakukan. Ini kesabaran yang paling susah untuk diterapkan. Maka kalau kita melihat lagi, kita nggak pernah bakal bisa membalas jasa seorang ibu, bagaimanapun caranya. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan, la yajzi waladun walid, ya, tidak akan bisa membalas seorang anak terhadap orang tuanya, illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiquhu, kecuali dia mendapati orang tuanya menjadi seorang budak, kemudian dia beli budak tersebut, artinya orang tuanya, dan dia merdekakan. Tetapi kan zaman sekarang tidak ada seperti itu. Dan memang bagaimanapun yang kita lakukan, kita tidak akan pernah bisa membalas apa yang telah dilakukan oleh seorang ibu. Paling tidak, kalau misalkan kita punya orang tua, ada dua hal yang harus kita lakukan, yaitu berbuat baik ketika mereka masih hidup, dan yang kedua berbuat baik ketika mereka sudah wafat. Bagaimana berbuat baik ketika mereka masih hidup? Yaitu dengan cara ikhlas mengurus, memberikan yang terbaik. Kalau ada rezeki lebih kita kasih, perlakukan dengan cara yang baik. Dan kalau mereka sudah wafat, berikan doa-doa terbaik dan sambung tali silaturahim kepada saudara-saudara. Persiapan ilmu, bukan hanya ilmu pernikahan, tapi ilmu agama paling pentingnya. Jadi kalau kita pengen baik hubungan kita dengan pasangan, PR utamanya tuh perbaiki dulu hubungan kita sama Allah. Orang yang baik hubungannya sama Allah, maka Allah akan perbaiki juga hubungan dia sama makhluknya. Kita ngerasa, wah, kok gue kayaknya nggak kelar-kelar ya masalah sama istri gitu. Ada aja nih hal-hal sepele jadi masalah. Bisa jadi harus kita muhasabahin, renungin, mungkin sholat gue juga masih lalai. Komunikasi sama Allahnya juga nggak baik. Terus selama ini gue nggak pernah berkeluh kesah, langsung minta sama Allah, berdoa. Jadi Allah tuh rindu kayak, ya udahlah, kamu aja nggak berusaha mendekatkan diri sama saya. Gimana saya mau deketin kamu sama pasangan kamu gitu. Jadi intinya adalah di situ, perbaiki hubungan sama Allah. Nanti Allah yang perbaiki hubungan suami istri tersebut gitu. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan setelah terjadinya pernikahan, ya, setelah terjadinya pernikahan, maka penting buat anak-anak zaman sekarang yang mau nikah, teteh-teteh yang masih pada jomblo, sebelum pernikahan itu kita buat yang namanya perjanjian pranikah. Ya, perjanjian pranikah. Nah, ini yang disebut prenuptial agreement, perjanjian pranikah. Dan perjanjian pranikah bukan hanya bisa dilakukan oleh orang yang mau menikah, tapi yang sudah menikah juga boleh. Perjanjian pranikah itu biasanya bahas apa saja? Pertama, mengatur tentang perselingkuhan dan poligami. Yang kedua, mengatur hak dan kewajiban pasangan. Yang ketiga, mengatur tentang cara mengurus anak, pembagian waktu, nafkah, dan PIN kepemilikan masing-masing yang dimiliki, misalkan PIN ATM, PIN handphone, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, perjanjian pranikah itu berfungsi sebagai alat untuk yang mewadahi, ya, apabila adanya pemisahan harta. Jadi dalam diri manusia itu ada akal, ada jiwa, ada syahwat, ada amarah. Akal adalah rajanya, jiwa adalah perdana menterinya, syahwat adalah pengumpul pajaknya. Ini kalau bahasa pemerintahan ya. Ya kalau ngomongin pajak kita agak-agak ini ya. Udah bayar pajak belum? Belum. Buru-buru udah bayar pajak ya. Pengumpul pajak. Pengumpul pajak itu adalah syahwat. Nah, amarah adalah polisinya. Pertama, akal. Akal itu raja. Akal berpikir baik atau tidak. Kita ngambil hak orang lain baik atau tidak. Yang bisa bedain baik atau tidak akal. Yang jadi perdana menteri, penasehat dari presiden, penasehat dari raja, perdana menterinya, oh pak jangan, ini jiwa, hati, kira-kira pantas gak yang ngambil hak orang lain, pantas atau tidak, itu yang jadi penasehatnya, perdana menterinya. Maka intinya ada di akal dan jiwanya. Syahwat itu pengumpul pajak. Coba kalau kita nggak punya syahwat, pengen makan nggak punya syahwat, nggak jadi makan, ya. Melihat laki-laki lawan jenis, suami sendiri nggak punya syahwat, kagak jadi-jadi anak,
ya. Pengen baju yang baru, padahal baju kita udah rusak semua, nggak punya syahwat. Saya mah ini aja. Akhirnya tidak pernah ganti baju selama hidupnya. Maka syahwat itu berperan untuk mengumpulkan sesuatu dalam diri kita yang menjadi kebutuhan. Dan amarah adalah polisinya, pembela diri kita. Kita kalau dilecehkan wajib marah atau tidak? Kita kalau dizolimi boleh marah atau tidak? Kita kalau diambil hak kita boleh marah atau tidak? Marah itu boleh sebagai pembela diri. Coba bayangkan kalau hidup itu Allah cabut rasa marah. Disakitin sama suami, dibanting, ditampar bolak-balik, nggak marah, lagi bang, lagi. Jadi rasa marah Allah cabut, ya. Dibohongin sama orang, duit kita diambil, mau nambah lagi nggak? Lagi, karena nggak punya rasa marah. Maka Allah kasih rasa marah untuk apa? Untuk pembelaan diri. Tapi marahnya juga harus benar. Orang kalau marah itu dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan anjuran Rasulullah, apabila dia marah pertama ucapkan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu kalau lagi marah. Kalau kita marahnya berdiri, langsung duduk, tenang. Lagi berantem sama suami, berdiri, bla 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 bla. Duduk bang, duduk, duduk. Masih duduk, marahnya tetap berlanjut, terlentang, terlentang bang, terlentang. Diselimutin. Ya Rabbi, ini anjuran ya oleh Rasul. Kalau sudah terlentang, sudah ta'awuz, ya, masih marah juga, ngapain? Bacain Yasin. Ambil air wudu, falyatawaddo, ambil air wudu. Ya, karena wudu itu mendinginkan amarah kita. Jadi dalam Al-Quran itu menutup aurat disebut dengan 3 hal. Pertama ada hijab, yang kedua ada jilbab, dan yang ketiga ada khimar. Ini yang sering kali kita salah artikan hingga saat ini. Pertama hijab. Dalam surah Al-Ahzab ayat 53 disebutkan, hijab itu maknanya adalah sesuatu tabir ataupun tirai yang menutupi. Jadi kalau kita sholat berjamaah, ya, teman-teman pernah sholat berjamaah di masjid kan? Ngelihat nggak ada pembatas antara laki-laki dengan perempuan? Kain yang membatasi. Itu namanya hijab. Jadi hijab itu bukan jilbab. Jilbab itu bukan ini, nanti kita bahas lagi. Jangan salah nyebut lagi. Yang kedua, makna dari menutup aurat disebutkan dalam Al-Quran itu adalah jilbab atau jalabib. Disebutkan dalam Al-Ahzab ayat 59. Jilbab itu maknanya adalah pakaian yang menutup seluruh tubuh. Jadi kalau kita bahasakan secara simpelnya, jilbab itu adalah gamis atau pakaian. Jadi jangan salah sebut. Saya mau beli jilbab, berarti pakaian, bukan kerudung. Yang dikenal di Indonesia umumnya, kerudung itu adalah betul nggak? Padahal secara gramatikal Arab maknanya jilbab itu bukan kerudung tapi pakaian, gamis. Yang ketiga, makna khimar. Khimar ini disebutkan dalam surah An-Nur ayat 31, sering banget kita dengar. Makna khimar adalah sesuatu yang menutupi kepala hingga menutupi leher dan dada kita. Ya. Itu makna khimar yang ketiga. Jadi ada 3 perbedaan. Ada hijab, ada jilbab, ada khimar. Kalau hijab adalah tirai penutup, kalau jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh badan, dan kalau khimar adalah kerudung yang menutupi area kepala kita. Ini jadi pelajaran buat kita anak-anak rantau. Biasanya orang tua yang anaknya merantau itu kangennya luar biasa. Makanya sebisa mungkin kalau kita ada rezeki buat teman-teman yang lagi merantau, baik di ibu kota ataupun di kota dan negara lainnya, orang tua mumpung masih ada jangan disia-siakan. Kalau ada uang pulang-pulang. Kebahagiaan lain bisa dicari, tapi usia orang tua itu tidak bisa kita tambahkan. Karena itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkumpul sama orang tua adalah salah satu kenikmatan yang luar
biasa. Sekaya-kayanya kita, sehebat-hebatnya kita, sebanyak uangnya kita, sepopuler kita di ibu kota, tapi kalau itu cuma hidup sama pasangan kita tanpa kita ingat sama orang tua di kampung sana, itu juga tidak ada keberkahan sama sekali. Apalagi sampai orang tuanya ngomong setiap nelpon, "Nak, pulang nak, ibu kangen." Ternyata di hari besar juga nggak pulang. Nah, ini sama saja kita zolim dan menyakiti keberadaan orang tua kita. Padahal keberhasilan kita sesungguhnya karena doa-doa setiap malam yang dipanjatkan oleh orang tua kita. Bagaimana sih cara menyikapi suami yang pelit, apalagi ketika mereka harus memberi nafkah kepada anak dan istrinya? Ada beberapa tips yang harus dilakukan. Pertama adalah, jika kita punya suami pelit dalam memberi nafkah, maka ajak komunikasi yang baik. Komunikasi antara suami dengan istri insya Allah menghasilkan solusi yang terbaik juga. Yang kedua, kalau komunikasi yang baik ternyata tidak bisa menjadi solusi, maka yang harus dilakukan adalah libatkan suami kita untuk ikut dalam membeli kebutuhan pokok rumah tangga. Contohnya, ajak ikut ke tukang sayur. Ternyata suami bisa ngasih kesimpulan, oh, uang 20.000 itu nggak cukup ya, cuma dapat tempe dan kangkung saja. Nah, ini cara kedua yang bisa menjadi tips agar suami kita berubah dari sifat pelitnya. Tapi kalau cara ini tidak mempan juga, ada cara yang ketiga, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, ketika Hindun, istri dari Abu Sufyan, datang kepada Rasulullah. "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku punya suami yang pelit terhadap diriku dan anakku. Bagaimana yang harus aku lakukan?" Apa jawaban Rasulullah? "Khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi bani." Silahkan ambil sebagian dari harta suami kamu untuk kebutuhan dirimu dan anakmu, tapi seperlunya saja. Jadi boleh kita mengambil harta suami kita dengan catatan untuk hal yang darurah dan prioritas saja, makan dan lain sebagainya, tidak untuk hal yang lain. Dan yang terakhir adalah kita berdoa dengan cara yang paling terbaik, doa mustajab istri kepada suaminya. "Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama."